Sekarang tentang firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bro Maxi buat kita semua. Dikasih ayat lagi tentang ulang tahun ya, tentang panjang umur. Memang di-set benar ini. Puji Tuhan. Kalau kita belajar Amsal, yang di dalam pembacaan kita tadi itu banyak berbicara tentang bagaimana kita harus hidup di dalam dunia ini. Bagaimana kita menata kehidupan kita di dalam dunia ini agar supaya kita semua hidup benar di hadapan Tuhan. Sebenarnya itu yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita hidup dengan sesama kita. Ya. Tuhan memakai Salomo, dia yang tulis ya. Dan di dalam pembacaan Amsal pasal 3 ini dikatakan, hai anakku, ya, itu berbicara tentang orang tua yang mendidik anak-anaknya. Tapi ini juga berbicara tentang Tuhan yang berbicara kepada anak-anaknya, karena kita ini juga anak-anaknya Tuhan. Amin, saudara. Bagaimana kita harus hidup di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini, saudara yang dikasih, kita hidup, kita bisa umur panjang karena kita dididik, dan kita juga sebagai orang tua harus mendidik generasi kita selanjutnya. Jadi Amsal memang lebih banyak mengatur bagaimana kita hidup di dalam dunia ini dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita dan persekutuan kita. Kalau Mazmur itu berbicara tentang bagaimana kita menyembah kepada Tuhan, tapi Amsal memang berbicara kepada sesama, karena output dari apa yang kita baca tadi, kita melakukan segala sesuatu untuk sesama kita, bukan untuk yang lain. Saya ambil satu ayat yang Bro Max tadi sampaikan di Amsal 3 ayat yang ke-16 ya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ada satu bagian yang sudah disampaikan oleh Pak Yudi, bahwa ini berbicara tentang nanti, ya. Berbicara tentang nanti, bahwa ada satu warisan yang indah yang akan diterima oleh orang-orang percaya, yaitu warisan masa depan di dalam hidup kekekalan. Umur panjang ini banyak kalau ditafsirkan tentang umur kekekalan, ya. Warisan juga apa yang Yesus wariskan kepada ini punyanya Max. Apa yang warisan yang diberikan oleh Tuhan? Ya memang sejak awal-awalnya Tuhan menciptakan manusia, memang Tuhan memberikan manusia warisan, yaitu bumi dan segala isinya. Itu warisan. Makanya di dalam Mazmur, mintalah kepadaku, Tuhan bilang, maka aku akan memberikan kepadamu bangsa-bangsa, katanya. Itu warisan kita, orang-orang percaya. Jadi memang benar Pak Yudi berbicara tentang masa yang akan datang, tapi juga berbicara tentang masa kini, berbicara tentang bagaimana seharusnya kita hidup di dalam dunia ini, karena kehidupan nanti itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita hidup pada saat ini. Kalau kita hidup benar pada saat ini, maka kita akan mewarisi apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi kalau kita hidup tidak benar, dibilang orang fasik ya. Orang fasik itu, mereka sudah tahu firman Tuhan, mereka sudah tahu yang namanya kebenaran, tapi mereka tidak lakukan. Jadi umurnya diperpendek katanya. Pak, hidupnya cuma 1 kali, matinya 2 kali. Ya, karena kematian itu, ya momok yang menakutkan buat manusia, kematian itu yang paling menakutkan. Tetapi orang fasik memilih itu. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan bilang kamu akan mengalami, bukan akan lagi, kamu pasti mati. Karena Tuhan make sure apa yang dia firmankan itu terlaksana. Tapi kematian yang kedua yang berat. Kematian yang pertama adalah secara fisik, kita akan mengalami kematian. Saya pernah bilang Adam ya, 900 berapa, mati juga ya. Itu fisik.
Tapi mati secara rohani itu yang berat. Dan mati secara rohani itu dialami oleh Yesus sendiri. Ya, yang dia berteriak Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia merasakan keterpisahan yang begitu berat yang dia alami, karena dia nanti akan masuk ke dunia orang mati. Berpisah dia dengan Bapaknya, itu yang memberatkan dia. Itu kematian yang kedua dialami juga oleh Yesus. Kematian pertama dia menyerahkan nyawanya. Kematian kedua yang berat buat dia adalah keterpisahan antara dia, karena dia masuk dunia orang mati selama 3 hari itu. Tapi yang orang fasik itu ya selama-lamanya. Orang percaya dia mati 1 kali dan dia akan dibangkitkan kembali. Jadi 2 kali dia hidup dalam dunia. Hidup 2 kali, mati 1 kali. Nah, saudara yang kekasih, di dalam dunia ini hidup manusia ditentukan dengan rencana dan rancangannya Tuhan. Rencana dan rancangannya Tuhan. Kalau Yesus hidup di dalam dunia ini berapa tahun? 33,5 tahun. Umurnya cukup muda, relatif muda. Yesus itu relatif muda. Ya. Siapa di sini yang 33? Rudi masih 17. Ya. Andre? Udah lebih, 33. Nah, saya udah 56. Ya. Om Mahdi udah 3 kali umurnya Tuhan Yesus mungkin dalam dunia. Jadi purpose Tuhan, ya, rencana dan rancangan Tuhan, mau jadi apa kita di dalam dunia, itu yang penting sebenarnya pada waktu kita ada di dalam dunia ini. Mau umurnya berapa, terserah Tuhan. Mau berapa tahun? Yesus 33,5 tahun, tapi dia menyelesaikan apa yang direncanakan, yang dirancangkan oleh Bapaknya. Dia datang ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk mengorbankan dirinya, dan dia menyelesaikan tugasnya. Selesai baru dia pulang kembali kepada Bapa. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita ini semua, saudara yang dikasih, apa rencana dan rancangan Tuhan bagi kehidupan kita? Apa purpose-nya Tuhan bagi kehidupan kita? Nah, purpose, rencana dan rancangan Tuhan itu sudah diisi ke dalam diri kita. Sudah ada di dalam diri kita. Kita ini seperti benih. Misalnya pohon mangga. Di dalam biji mangga itu sudah ada pohon mangga, benar nggak? Sudah ada pohon mangga, sudah ada buah mangga, sudah ada buah mangga, sudah ada bibitnya lagi, sudah ada. Jadi di dalam diri kita sudah ada purpose-nya Tuhan. Tinggal bagaimana benih itu yang ada di dalam diri kita itu kita pelihara dengan baik, kita jaga dengan baik. Seorang hamba Tuhan besar sudah dipanggil, namanya Miles Monroe. Dia katakan begini, die empty katanya. Matilah kita pada waktu kita sudah kosong. Artinya apa? Pulanglah kita kepada Bapa kalau semua yang Tuhan taruh di dalam diri kita sudah kita share kepada dunia. Baru kamu akan pulang dengan sukacita, dengan tenang. Ada banyak orang mati kan nggak tenang ya, sampai melotot, sampai apa, masih kepengen hidup tapi ya udah gimana? Mau menyesal kayak apa? Bagaimana? Ada banyak anak-anak muda yang sudah ada di pondok Ranggon ya. Sudah ada di kuburan, padahal purpose di dalam dirinya belum sempat dia share kepada dunia. Maka matilah kepala bank, ya, kepala sekolah, dosen, penulis buku, penulis lagu, menteri dan lain sebagainya. Purpose-nya sudah seperti itu, tapi karena apa ya? Tawuran, ya, karena hidup bebas, karena akhirnya bakat apa semua nggak sempat dia share kepada dunia ini. Kenapa? Belum empty dia, tapi dia udah pulang duluan. Ya. Kalau kita lihat sekarang mahasiswa sekarang yang demo apa semua, kita bertanya juga benar apa enggak itu? Mereka sebagai mahasiswa itu benar atau tidak? Mereka sudah menyuarakan hati nurani yang memang Tuhan sudah isi,
atau mereka dipakai oleh kekuatan-kekuatan yang lain begitu. Itu kan yang menjadi pertanyaannya. Nah, bagi kita Tuhan sudah berikan di dalam pembacaan kita tadi bahwa pasal 3 ayat 1 dan 2 itu ya. Jangan lupa jangan engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ini yang menjamin rencana dan rancangan Tuhan kita terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita, apa katanya sudah kasih, jangan lupa, ya jangan lupa. Jadi orang-orang percaya nggak boleh lupa. Amin, saudara. Jangan lupa firman Tuhan. Ya, banyak orang pulang gereja lupa apa yang Tuhan beritakan di dalam ibadah ya. Kemudian takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan takut seperti orang lihat hantu ya. Tidak, saudara yang dikasih. Takut akan Tuhan berarti kita hidup di dalam kita hidup di dalam ketaatan. Semua yang Tuhan perintahkan itu kita jalani. Itu takut akan Tuhan. Pada suatu titik kita harus memilih, kita melakukan kebenaran atau kita tidak melakukan kebenaran. Kita harus memilih untuk melakukan kebenaran. Itu yang Tuhan inginkan, karena takut akan Tuhan itulah yang membuat seseorang mendapatkan warisan yang Tuhan telah janjikan di ayat yang ke-16 tadi. Itu yang memang Tuhan janjikan untuk kita dapatkan, yaitu kita harus takut akan Tuhan. Kita nggak tahu usia kita berapa ya. Kemarin Nenek Madi di dalam ucapannya, wah terima kasih sudah dibikin video ya. Kemudian Nenek Madi bilang, selamat umur panjang seperti saya katanya. Wah, saya langsung amin. Gitu. Tapi memang terserah Tuhan hidup kita sampai di mana. Yang penting purpose kita, rencana dan rancangan Tuhan yang Tuhan telah taruh di dalam diri kita, itu yang harus kita lakukan. Semisal itu sudah kasih. Ada satu serangga di dalam ilmu biologi ya. Ada satu serangga yang memang dia ada gitu, untuk mengikuti satu warna saja ya. Ada satu warna, misalnya kalau nggak salah warna orange gitu. Serangga itu dia ada, dihadirkan cuma untuk mencari warna itu. Ternyata pada waktu dia menempel di warna orange itu, kemudian serangga ini singkat kata dialah yang menjadikan satu tumbuhan terjadi pembuahan begitu. Cuma itu aja tujuannya, ya. Cuma itu aja. Makanya kan kita nggak boleh bunuh hewan apa semua secara sembarangan, karena ada maksud hewan itu hadir, ya. Nyamuk juga sebenarnya dihadirkan oleh Tuhan bukan untuk membunuh manusia, cuma gara-gara dosa aja maka terjadi penyimpangan sampai nyamuk yang kita tinggal tepak satu kali mati itu dia bisa bunuh manusia. Itu nyamuk malaria itu, nyamuk DBD, malaria juga bisa ya. Jadi kita pun dirancang oleh Tuhan untuk tujuannya sesuatu, kita nggak tahu ya. Untuk kadang-kadang untuk menyelamatkan orang ya. Ada penulis lagu zaman dulu namanya Ray Bowles dulu namanya itu ya. Dia cuma tulis lagu judulnya Thank You, itu aja ya. Kalau kita ketik di YouTube ada itu, cuma Thank You ya. Tapi ceritanya tentang suasana di sorga. Suasana di sorga. Ada orang datang samperin dia katanya, thank you katanya. Gua nggak kenal nggak apa, ini dia bilang thank you. Dia tanya, kenapa Anda berterima kasih kepada saya? Karena pada waktu Anda hidup di dalam dunia, Anda telah share uang Anda untuk mencetak Alkitab. Jadi dia biayain Alkitab. Dari Alkitab itu saya mendengarkan kabar keselamatan. Jadi karena
Anda telah memberikan harta Anda untuk dicetak Alkitab itu, saya mendapatkan Alkitab itu dan saya mendapatkan berita kebenaran. Itu sebabnya saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya masuk ke dalam kerajaan surga. Cuma ternyata Tuhan hadirkan dia untuk mengeluarkan hartanya, menyumbang untuk cetak sekian banyak Alkitab itu untuk menyelamatkan banyak orang. Nah kita juga, kita nggak tahu berapa yang dikasih, tetapi ada maksud dan rencana Tuhan mungkin untuk menyelamatkan banyak orang ya. Pak Yudi bawa Grab atau ketemu orang yang hancur hidupnya bagaimana. Memang Tuhan sudah atur pertemuan-pertemuan seperti itu, atau KKR atau apa saja saudara yang kasih. Berdoa buat orang yang sakit di rumah sakit, kita datang kita berdoa. Sudah Tuhan memang atur begitu supaya lewat kehidupan kita banyak orang mengalami berkat Tuhan melalui harta kita, melalui doa kita, melalui apa saja ya. Atau kalau kita tulis buku, atau kalau kita ciptakan lagu, atau kita melakukan riset dan lain sebagainya yang menyelamatkan banyak orang, ya memang itu maksud dan rencana Tuhan. Itulah kekayaan, kehormatan yang memang Tuhan sediakan buat kita sebagai orang-orang percaya. Nah, saya pengen kasih, ini waktu Guru Max sampaikan tentang usia, saya ingat Yesus cuma 33,5 tahun, tapi dia selesai. Dia menyelesaikan semua yang Bapa tugaskan kepada dia. Sampai masuk ke dunia orang mati. Waktu kemarin saya sampaikan di dalam kitab Injil ya, yang Yesus masuk ke dunia orang mati, kemudian orang-orang kudus bangkit semua. Mungkin dia masuk gitu ya, kayak siapa? Arnold Schwarzenegger ya, I'll be back katanya. Kemudian dia masuk ke dalam api gitu ya, tapi di dalam itu dia bangunkan semua orang-orang kudus. Jadi tempatnya udah nggak di kuburan lagi, tapi ada yang namanya kota kudus ya. Ada banyak orang tanya, masih tinggal di dalam kubur aja terus? Tidak ya, Tuhan bangkitkan tinggal di kota kudusnya, menanti saat-saat digenapi ya. Saat-saat penggenapan Tuhan Yesus datang kembali, semuanya akan disempurnakan. Jadi enggak kayak cerita-cerita orang-orang dunia ya, ada di TikTok ya, ada pocong mondar-mandir udah mati masih di kuburan ya. Ada masih menanti di bawah pohon Kamboja. Berapa ribu tahun lu tunggu di situ. Tidak, ada orang percaya pada waktu Yesus masuk ke dalam dunia orang mati 3 hari itu selesai, semua dibangkitkan tinggal di kota kudusnya. Mungkin itu saja, nanti Ibu Gembala nanti akan melengkapi buat kita semua. Terima kasih.